Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga di hari ini kalian tetap semangat, sehat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi dengan Miss Ulfa dalam pembelajaran SKI di minggu ketiga di bulan Februari ini dengan materi Wali Songo ketiga. Miss akan membacakan tujuan pembelajaran pada minggu ini. Yang pertama ialah peserta didik mampu memahami sejarah perjuangan Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Dan yang kedua, peserta didik mampu menyajikan sejarah Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Sebelum lanjut ke materi, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sudah siap menerima materi dari Miss Ulfa? Silahkan disimak videonya. Untuk mencapai Masjid Muria, pengunjung harus menyusuri jalan sempit yang menanjak sekitar 3 km. Dari lokasi masjid yang berada di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut ini, para pengunjung bisa melihat pemandangan kota Kudus hingga Kabupaten Pati. Selama ratusan tahun, masjid sekaligus makam Sunan Muria di lokasi ini telah mengalami banyak perubahan. Namun, beberapa benda dan bagian bangunan di dalam masjid yang dibangun Sunan Muria hingga kini masih utuh. Salah satunya tempat imam masjid atau mihrab. Berbeda dengan biasanya, mihrab di sini menjorok ke dalam. Susunan bata pada bangunan ini juga masih utuh seperti aslinya, termasuk puluhan cawan dari Tiongkok yang ditempel di dinding bangunan. Semasa hidupnya, Sunan Muria dikenal sangat egaliter dan dekat dengan rakyat jelata. Semua benda peninggalan Sunan Muria yang ada merupakan petunjuk kemuliaan ajaran beliau. Semasa hidupnya, Sunan Muria atau Raden Umar Said dikenal sederhana dan dekat dengan rakyat jelata. Beliau meninggalkan keramaian kerajaan Demak dan membangun masjid di lereng Gunung Muria sebagai pusat pembinaan masyarakat. Indra Winardi, Kudus. Dari video barusan, Miss Ulfa mau bertanya, di sini siapa ya yang sudah pernah ke makam Sunan Muria? Iya, semoga kita semua bisa berziarah ke makam para wali ya Kak. Amin. Silahkan dibuka bab 5-nya halaman 94. Yang pertama ialah Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Prawoto atau Raden Umar Said. Wafatnya Sunan Muria tidak diketahui secara pasti, tetapi Sunan Muria dimakamkan di salah satu puncak bukit Gunung Muria. Perjuangan dakwah Sunan Muria yang pertama, ia berdakwah di lereng Gunung Muria, dan yang kedua Sunan Muria juga berdakwah seperti pada wali lainnya, yaitu dengan kesenian. Beliau menciptakan beberapa tembang sebagai media dakwahnya. Tembang yang paling terkenal adalah Sinom dan tembang Kinanti. Jadi beliau itu berdakwahnya sangat bijaksana sehingga membuat masyarakat mudah memahami ajaran Islam yang disampaikannya. Yang kedua ialah Sunan Kudus. Nama asli dari Sunan Kudus ialah Zafar Syadik. Beliau dilahirkan pada tanggal 9 September 1400 Masehi atau 808 Hijriah. Dan beliau wafat diperkirakan pada tahun 1550 Masehi dalam keadaan husnul khotimah, yaitu pada saat beliau lagi mengimami sholat subuh dalam posisi bersujud.
Perjuangan dakwah Sunan Kudus. Yang pertama ialah Sunan Kudus berkedudukan sebagai Imam Masjid Demak sekaligus hakim di wilayah Kesultanan Demak. Dan yang kedua, Sunan Kudus didaulat menjadi Panglima Perang Demak menggantikan ayahnya yang syahid saat melawan Majapahit. Karena beliau itu adalah salah seorang wali yang dihormati dan disegani oleh wali lain karena memiliki keluasan ilmu termasuk ilmu militer dan siasat perang. Saat Sunan Kudus masih berada di Demak, beliau berdakwah kepada para pengusaha dan priai Demak. Dan yang terakhir ialah Sunan Gunung Jati. Nama asli dari Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Ia lahir di Mekah pada tahun 1448 Masehi dan diperkirakan wafatnya pada tahun 1570 Masehi. Beliau dimakamkan di Gunung Sembung, Desa Astana, Kecamatan Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon. Perjuangan dakwah Sunan Gunung Jati. Yang pertama, untuk menjalankan dakwah Islamiyah, dan yang kedua, ia menjadi guru mengaji siang dan malam di Cirebon. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga menjalin kekuatan dakwah dengan cara pernikahan, pencarian ilmu, perang, dan politik. Strategi dakwah yang dilakukannya adalah dengan memperkuat kedudukan dan memperluas hubungan dengan tokoh penguasa Cirebon. Alhamdulillah, materi SKI untuk pertemuan kali ini selesai. Dan untuk tugas, silahkan kalian memberikan pendapat kalian masing-masing ya, tentang cara berdakwah Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Silahkan ditulis di lembar LKPD yang sudah diberikan oleh walas kalian masing-masing. Misulfa akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.